Jumpa lagi bersama Ardos Channel. Nah, pada malam ini saya akan menjelaskan sesi pertemuan kita, yaitu pertemuan ke-11 ya. Nah, di mana pada malam ini ya saya akan menjelaskan terkait dengan transfer pricing ya. Nah, transfer pricing ini dilakukan ya, ini sebenarnya sifatnya internal ya, internal perusahaan memberikan harga kepada divisi lainnya dengan harga internal. Nah, sekarang kita nanti mau menentukan berapa harga transfer yang layak diberikan oleh dari departemen si pemberi ke departemen si penerima. Mohon Anda saksikan. Oke? Baik, kita mulai. Ya. Nah, transfer pricing. Sebelum saya mulai, mohon Anda perhatikan. Oke, baik. Nah, saya ingin menjelaskan ya, ilustrasinya seperti ini. Ya, ilustrasi seperti ini. Ada departemen A, ada departemen B. Departemen A ini memproduksi bahan bakunya benang, produknya kain. Ya. Sedangkan departemen B memproduksi bahan bakunya kain, bahan baku ya kain, ini menghasilkan pakaian. Ya, pakaian. Oke, baik. Tadi ada departemen A, departemen B memproduksikan menjadi pakaian. Ya. Nah, di departemen A ada produknya 10.000. 10.000 roll ini ya. Ada dua alternatif yang diperhadapkan kepada departemen A. Apakah dia menjual keluar atau memberikan ke temannya? Nah, temannya ini membutuhkan 2.000 roll, ya, 2.000 roll. Oke, benar. Padahal si departemen A ada konsumennya, ada pelanggannya membutuhkan 10.000 roll. Maka si departemen A diperhadapkan dua, ya, kasus yang akan dihadapi. Apakah mengorbankan nilai penjualannya keluar untuk internal perusahaan, atau ya mengorbankan yang sifatnya internal tapi dia jual keluar. Perhatikan. Nah, kasusnya seperti ini. Biaya tetapnya 10. Ini biaya tetap sama-sama ya, baik departemen A, baik departemen B sama-sama ya menanggung. Nah, di departemen A biaya variabelnya ada 30. Ya. Nah, kasus yang pertama. Alternatif yang pertama, departemen A ya menjual keluar 10.000. Harganya 70. Nah, departemen B membutuhkan 2.000. Persoalannya, berapa harga kalau andaikan dikorbankan keluar, dia akan memberikan ke dalam perusahaan, sesama perusahaan. Apakah A akan mau memberikan harga ya sebesar ya 70 ya atau di bawahnya? Itu mau kita lihat. Nah, ilustrasi yang pertama, departemen A ya, kalau diberikanlah harganya 70 ya, harga 70. Pertanyaannya, mau nggak departemen B menerima harga 70? Itu yang pertama. Ya. Dengan kata lain, departemen A mengorbankan 2.000 kepada konsumennya demi internal perusahaan, sesama departemen yang ada di perusahaan tersebut. Ya. Dia kasih harga 70. Maka persoalannya departemen B tidak akan mau menerima. Kenapa? Lebih baik dia ngambil dari luar. Ya, kalau diambil dia harga 70, maka ini rugi. Persoalannya, departemen A kalau dia memberikan di luar, di bawah harga jualnya keluar, juga akan mengalami kerugian. Dengan kata lain,
keuntungan yang diperoleh oleh Departemen A akan turun. Padahal prinsip harga transfer adalah harus saling menguntungkan sesama departemen yang ada dalam satu perusahaan. Itu prinsip dari harga transfer. Oke, nah kalau diberikan 70, ini tetap untung. Keuntungan yang diperoleh ya, ini rugi. Maka kesimpulannya, Departemen B tidak akan mau menerima harga sebesar 70 dari si A. Dengan kata lain, lebih baik Departemen B membeli dari luar, dari supplier. Ya, dengan harga 60. Harga 60. Maka Departemen A mau memberikan sebesar 70, tapi Departemen B tidak mau menerima. Dengan kata lain, harga transfer yang akan diterima oleh si B, ya, itu paling tinggi, dia akan menerima dari si A 60, tapi si A tidak mau. Maka kesimpulannya, harga transfer maksimum yang akan diterima oleh Departemen B adalah sebesar harga dari supplier dari luar. Sebesar 60. Berarti harga transfer maksimum ini yang akan diterima oleh si B ini adalah dari supplier sebesar 60. Yang 70 tidak mau. Ya, yang 70 si Departemen A tidak mau, si B tidak mau menerima. Ya, karena kalau dijual 60 maka terjadi kerugiannya ini. Ya, padahal prinsip tadi harus saling menguntungkan. Oke, maka keuntungan telah diperoleh ini juga tidak rugi. Ya, tidak rugi. Nah, itu yang pertama. Berarti harga transfer maksimum yang akan diterima oleh Departemen B itu sebesar harga dari supplier. Ya. Nah, ilustrasi berikutnya adalah bahwasanya Departemen A ketika terjadi gejolak pasar, konsumennya, pelanggannya hanya mau membeli sebesar ya 8.000, contoh 8.000, bukan 10.000. Berarti ada di sini menganggur sebesar 2.000. Ada menganggur sebesar 2.000. Nah, yang 2.000 ini Departemen A akan memberikan ke Departemen B. Persoalannya, harga yang akan diberikan oleh Departemen A ke Departemen B itu yang akan yang akan kita lihat. Ilustrasinya seperti ini. Jika Departemen A memberi harga sebesar harga ini kan sudah menganggur. Maka kalau diberikanlah harga sebesar 60. Persoalannya, B mau atau tidak menerima? Sudah pasti mau. Kenapa? Karena harganya sama. Dan sudah pasti kualitas dari departemen sesama perusahaan itu lebih terjamin dibanding dari luar, kualitas bahannya. Tetapi oleh Departemen B juga akan melakukan penawaran. Kalau bisa, janganlah sebesar 60. Ya, maka disepakatilah harga tawar-menawar yang ditetapkan bukan lagi 60 melainkan 50. Ya, 50. Maka dengan diberikannya si A harga 50, persoalannya B mau nggak menerima? Sudah pasti mau. Kenapa? Karena harga kalau diambil dari luar ini sebesar 60. Padahal kalau dari si B, dari si A 50. Kan gitu. Berarti si Departemen B akan memperoleh keuntungan sebesar 10. Ya, memperoleh keuntungan sebesar 10. Si A akan memperoleh keuntungan berapa? Keuntungan yang diperoleh dari yang 2.000 yang menganggur dibandingkan dengan biaya variabel ini. Ya, biaya variabel. Oke. Nah, kalau tidak diisi bahwasanya keuntungan daripada si A ini ada sebanyak 20. Keuntungan si B dibandingkan dengan luar ada 10 yang diperoleh keuntungan. Nah, berikutnya,
besar sekali keuntungan kamu di Direksi A. Maka dilakukan lagi tawar-menawar. Nah, kalau bisa janganlah 50. Buatlah ini menjadi, kita sepakatilah ya, 45. Artinya apa? Si A akan memperoleh keuntungan sebesar 15, B juga akan memperoleh keuntungan 15. Kenapa B bisa memperoleh keuntungan? Daripada dia membeli keluar harganya mahal, harga internal sifatnya lebih rendah. Makanya itu keuntungan. Nah, maka di sini diperoleh bahwasanya A memperoleh 15 keuntungan. Kenapa untung? Daripada tidak terjual, daripada menganggur di perusahaan, di departemennya, maka dia berikan saja dengan harga yang di bawah harga pasarnya. Ya, ini udah pasti membeli karena lebih murah dari supplier. Nah, yang 45 inilah yang dikatakan harga transfer negosiasi. Ada tawar-menawar. Ya, ada tawar-menawar. Ya, ada tawar-menawar. Berikutnya, ya, berikutnya yang ketiga. Departemen A, ya, daripada sama sekali tidak laku produk yang 2000 tadi, oke, maka dia mau memberikan harga sebesar 30. Harga yang 30 ini adalah sebesar biaya variabelnya. Ya, biaya variabel. Dengan dia berikannya harga 30, maka departemen A tidak akan memperoleh keuntungan dan juga tidak rugi. Ya, tidak untung, tidak rugi. Kenapa? Karena biayanya 30. Ya, dalam menghitung biaya produksinya berdasarkan biaya variabel. Ya, itu perlu kita catat. Maka dia tidak rugi. Oleh si B ini sangat menguntungkan. Ya, sangat menguntungkan. Kalau kesepakatan ini disetujui bahwasanya daripada gak laku produkmu, udah kasih aja sebesar berapa yang kamu korbankan, kan gitu. Maka disepakati harganya adalah 30. Yang 30 inilah yang dikatakan harga transfer minimum. Ya, harga transfer minimum. Oke, harga transfer minimum sebesar 30. Ya. Harga transfer pasar, harga transfer maksimum itu sebesar harga pasar yang diterima oleh departemen B, si penerima dari supplier. Harga transfer negosiasi, harga yang dilakukan tawar-menawar supaya saling menguntungkan di antara kedua belah pihak di dalam satu perusahaan. Harga transfer minimum adalah harga transfer ya sebesar biaya yang dikorbankan oleh departemen A, si pemberi. Di mana tadi biaya yang dikorbankan itu atau biaya produksinya berdasarkan biaya variabel. Ya, maka sebesar 30 itulah harga transfer minimum. Harga transfer minimum sebesar biaya yang dikorbankan oleh si pemberi. Harga transfer maksimum adalah harga transfer dari supplier. Harga transfer negosiasi adalah harga transfer yang dilakukan tawar-menawar di antara departemen dalam satu perusahaan. Saya kira itulah materi kita.